selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tema baru teman-teman ya. Seperti biasa ya, setiap harinya Biduri Bulan Tarot ada tema baru ya. Dan tema pada hari ini adalah tentang apa peristiwa yang akan kamu alami di akhir bulan September 2025. Tentunya untuk ke-12 zodiak teman-teman ya. Oke, jadi ini reading udah mulai memasuki, sebenarnya untuk tanggal 20 ke atas sudah sampai ke akhir September 2025 ini. Oke, dan seperti biasa kita akan mulai dari zodiak yang pertama dulu di sini, yaitu zodiak Aries ya. Oke, buat para Aries mari kita cek ada apa aja di akhir Septembernya Aries, peristiwanya Aries 2025. Sekali lagi Aries. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya, sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Langsung aja buat para Aries, ada apa aja peristiwanya buat kamu di awal bulan, lagi di akhir ya. Cepet banget, buru-buru mau ke Oktober ya, awal ya. Akhir September. Aries, di sini aku melihat adanya peristiwa yang terkait dengan healing. Jadi ada beberapa Aries ini yang sepertinya akan healing. Healing yang gimana kak? Healing jalan-jalan kah? Healing pergi kemana kah? Ya. Nah, aku melihat di sini healingnya ini sebenarnya nanti ya, biar lebih detailnya diklarifikasi gitu. Jadi kita bisa lebih tahu mengarahnya kemana ini healing yang seperti apa. Apakah hanya sekedar healing yang jalan-jalan Aries ini, atau memang healing yang kayak dalam rangka benar-benar healing gitu loh ya. Yang healingnya itu membutuhkan bantuan seseorang gitu ya, buat menyembuhkan luka hati ya, luka di dirimu. Mungkin juga bisa dengan bantuan psikiater ya, atau psikolog kamunya di sini gitu. Aku melihat gitu sih ya, antara dua itu aja, tapi nanti kita lihat lah ya healingnya mengarah ke yang mana gitu. Terus yang kedua di sini, Aries juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan adanya produktivitas yang meningkat. Jadi aku melihat bisa jadi kamu akan semakin lebih sibuk. Aries ini akan semakin lebih produktif. Meningkatnya produktivitas semoga bisa meningkatkan hasil dari keuanganmu ya. Terus yang ketiga di sini, kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan kasih sayang, fungsi afeksi. Kasih sayang, fungsi afeksi di sini. Oke, apakah nantinya kasih sayang ini bisa jadi yang kamu dapatkan, kalau enggak yang akan kamu berikan terhadap seseorang, yang nantinya akan membuat kamu jadi berkaca, kayak apakah aku pantas mendapatkan ini, atau apakah aku pantas untuk melakukan ini terhadap seseorang ini gitu ya. Terus yang keempat di sini, kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan kemenangan-kemenangan seorang Aries. Tapi menang yang gimana nanti kita lihat lah ya. Terkait ke yang mana nih kemenangan seorang Aries di sini, oke? Tapi sebelum mengklarifikasi kayak biasa, aku bakalan sebutin dulu untuk angka keberuntungannya kamu ya di akhir September. Ada di angka 37, angka 8, 12, dan 44. Coba langsung aja kita klarifikasi ya buat Aries. Oke. Oh. Baik, oh gini ternyata Aries. Yang pertama terkait dengan healing yang gimana tuh Kak Aries ini ya. Tadi kan kita bertanya-tanya ya, Aries itu akan healing yang seperti apa sih, healing yang gimana sih dia gitu ya. Aku melihat soal healingnya Aries di sini ya. Aries ini akan healing, apakah healingnya membutuhkan ini Kak, bantuan orang-orang khusus gitu ya, psikiater, psikolog, enggak ya. Apakah mungkin healingnya di sini membutuhkan jalan-jalan juga Kak? Aku melihat healing Aries ini lebih kepada kayak pelaksanaan secara pribadi aja healingnya ya.
healing yang bener-bener kayak nantinya akan ada waktu buat diri sendiri, kayak menyendiri, terus merenung, mikir gitu ya. Dan healing kamu ini terkait dengan, kalau nggak masalah keuangan, masalah keluarga ya gitu. Masalah keuangan, masalah keluarga. Kalau masalah keluarga di sini mungkin ada masalah yang memang udah terjadi lama gitu Aries ya, dan kamu juga nggak paham kayak kenapa sih masalah ini bisa terjadi gitu, salah aku apa sih gitu ya, kenapa ya harus kayak gini ya, kenapa sih ini menimpaku gitu, suatu masalah ini, dan ini terkait dengan masalah keluarga gitu. Makanya itu yang kamu healingkan, merenung gitu ya. Kalau masalah keuangan, sebenarnya kalau masalah keuangan Aries itu akan cenderung lebih berpikir dibandingkan healing gitu ya. Berpikir. Yang biasanya healing ini adalah masalah perasaan yang udah nyampe ke rasa, ke hati. Kalau di sini masalah keuangan, biasanya kamu akan lebih cenderung mikir. Jadi aku melihatnya ini lebih kepada ada masalah yang terkait dengan keluarga gitu, yang benar-benar sampai ke hatinya Aries, ke perasaan seorang Aries yang biasanya kamu nggak baperan gitu ya, tapi ini sampai ke perasaannya kamu, yang membuat kamu jadi bertanya-tanya kayak kenapa ya masalah ini tuh terjadi gitu, salahku apa sih, kenapa aku diginiin ya, nah gitu tuh ya. Terus yang kedua tentang produktivitas, peristiwa tentang produktivitas. Nah, apa tuh Kak peristiwanya di sini? Ya memang akan ada peningkatan produktivitas seorang Aries gitu ya di akhir September. Ada peningkatan produktivitas mungkin dalam hal pekerjaan gitu ya. Mungkin secara penghasilan juga bisa jadi akan ada yang meningkat gitu. Karena semakin produktif, semakin ada hasilnya, cuannya. Cuma di sini aku melihat semakin produktif kamu, semakin kamu kayak lelah juga, stres juga di sini. Jadi bukan hanya fisiknya lelah, pikirannya yang cenderung lebih lelah kalau aku melihat gitu. Makanya aku bilang tadi, Aries ini kalaupun ada masalah keuangan lebih kemikir dibandingkan baper gitu. Nah tapi kalau di awal tadi ini kamu kebawa baper sama masalah keluarga gitu, makanya perlu healing. Aku nggak tahu sedalam apa masalahnya, kok bener-bener nyampe ke perasaannya kamu. Biasanya jarang kayak gitu ya. Produktivitas meningkat tapi Ariesnya cenderung menjadi kayak gitu, kayak capek banget gitu ya. Terus kayak banyak banget di sini hal yang kamu pikirkan. Bahkan di sini lebih capek pikirannya. Aku melihatnya gitu, pikiranmu yang sangat lelah dibandingkan fisikmu. Terus yang ketiga di sini kamu juga akan mengalami peristiwa yang terkait dengan kasih sayang, fungsi afeksi ya. Fungsi afeksi di sini Aries. Mungkin yang kamu berikan atau yang bisa jadi seseorang berikan terhadap kamu. Sebenarnya afeksi di sini aku bisa mengartikan gini loh ya. Apakah kamu merasa lebih atau merasa kurang? Bahkan contoh kalau merasa lebih kayak mendapatkan kasih sayang lebih dari seseorang, atau kalau kurang di sini kok aku kurang disayangi ya, kurang dicintai ya gitu. Kenapa ini orang nggak menyayangi aku? Nah ini aku lebih melihat arahnya ke situ, kayak kamu merasa kurang kasih sayang dari seseorang dan kamu berkaca kayak emang segitunya ya aku harus diginiin ya. Perasaan aku nggak ngapa-ngapain dia, biasa-biasa aja. Kenapa kok dia nggak sayang sama aku gitu? Kenapa kok dia setega itu sama aku, nggak ada sayang-sayangnya? Apakah ini berkaitan dengan masalah keluarga? Bisa jadi kasih sayang keluarga terhadap kamu gitu ya. Dan di sini hal itu membuat kamu jadi sangat protek gitu. Kayak mungkin mencoba nggak memperdulikan mereka lagi, terserah hidup mereka, aku dengan kehidupanku, aku mungkin dengan orang yang baik-baik aja. Kalau ini masalah keluarga, aku dengan keluarga yang peduli aja sama aku, yang nggak peduli terserah gitu ya. Di sini ya kamu sangat protek ya, kamu juga kedepannya seperti akan menolak ya kasih sayang apapun yang kedepannya akan orang ini berikan atau bagian dari keluarga ini berikan ke kamu gitu ya. Terus yang keempat ini peristiwa tentang kemenangan. Adanya kemenangan seorang Aries di akhir September ini akan dialami. Kemenangan yang gimana tuh Kak? Aku melihat kemenangan ini layaknya Aries itu dapat crown ya. Aries dapat crown yang dimana di sini ada penguatan dari sisi kehidupan seorang Aries. Kuat yang seperti apa Aries ini? Dari sisi keberanian ya, fokus gitu. Jadi banyak hal yang semakin bisa kamu fokuskan di akhir bulan September ini. Ini membuat kamu jadi kayak memenangkan gitu ya, timing, momen.
dapat momen sehingga di sini bisa juga dapat cuan. Kalau aku melihatnya seperti itu, oke. Dan di sini kalau untuk zodiaknya bisa terkoneksi dengan kamu di akhir September ini ya, itu ada Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, dan strength ada Leo. Energi paling kuat datangnya dari Leo. Kalau untuk angka keberuntungannya kamu, aku ulangi sekali lagi, ada di angka 37, 8, 12, dan 44. Itu aja, oke? Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Aries.